Selamat sore Bapak Ibu. Sebelum kita memulai kegiatan kita untuk ibadah sore hari ini, kita coba untuk berlatih Mazmur terlebih dahulu. Ya. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau. Coba mari Bapak Ibu kita ulangi bersama-sama. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau. Coba kita sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak mengingat Engkau. Terima kasih.
Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat sore. Selamat mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Prapaskah keempat dari Gereja Santa Maria Regina Paroki Bintaro Jaya. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Imam Bernardus Hardijantan Dermawan PR. Pelayanan liturgi dibantu oleh lingkungan Santa Monica Wilayah 3, KOR oleh lingkungan Keluarga Kudus Wilayah 6. Mohon perhatian untuk menjaga kelancaran peribadatan. Mohon kerjasama umat agar mengikuti arahan dari penyambut umat Allah dan tidak meninggalkan sampah di bangku gereja. Marilah kita mempersiapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Mau Pak, Ibu Bapak, saudara-saudari, rekan muda, adik-adik dan anak-anak yang terkasih, selamat sore. Selamat datang di rumah Tuhan, Gereja Santa Maria Regina. Hari ini bersama dengan seluruh gereja semesta, kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang keempat, atau yang disebut dengan Minggu Letare, artinya bersukacitalah. Kita tahu dalam perjalanan waktu, dari minggu ke minggu, mudah-mudahan kita bersungguh-sungguh melakukan puasa dan pantang kita, lalu gereja menyadari bahwa kita harus rehat terlebih dahulu. Dan inilah rehat kita untuk akhirnya mengakhiri pertandingan pada Paskah, perayaan Paskah kebangkitan Tuhan nanti. Kita awali ibadah ini dengan menyadari dan mengakui kita adalah orang berdosa. Kita mohon pengampunan belas kasihan daripadanya. Tuhan, kasihanilah kami, kita nyanyikan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami.
Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, arahkanlah mata batin kami ke arah salib Putra-Mu, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa di dalam salib itu tergantung kebebasan dan kedamaian hidup. Ini kami mohon demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Bacaan dari kitab kedua Tawarik. Ketika Israel diperintah oleh Raja Zedekia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali tidak setia. Mereka mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan bagi Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya. Karena Tuhan sayang kepada umat-Nya dan kepada tempat kediaman-Nya. Tetapi mereka mengolok-ngolok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kasdim. Mereka datang membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu, sehingga musnahlah segala perabotan yang indah-indah. Orang-orang yang masih tinggal dan terluput dari pedang, diangkutnya ke Babel. Mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya, sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia. Sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikannya tahun-tahun Sabat, karena tanah itu menjadi tandus selama tahun Sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores, secara lisan dan tertulis, maklumat ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Tuhan menugaskan aku untuk mendirikan kembali rumah baginya di Yerusalem yang letaknya di negeri Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umat-Nya? Kiranya Tuhan Allah menyertai dia, dan biarlah ia berangkat pulang ke negerinya. Demikianlah sabda Tuhan. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak
di sungai Babel. Di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita gantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku. Jika aku tidak bagaimanakah mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing jika aku melupakan Engkau, ya Yerusalem? Biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat Engkau. Jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar, yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita. Jadi, kamu diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita
kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi, keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat, membenci cahaya, dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi
Siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Bapak, Saudara-saudari, rekan muda, adik-adik dan anak-anak yang terkasih. Ada 2 poin yang ingin saya tawarkan berkenaan dengan bacaan Injil, Minggu Letare, Minggu Bersukacita dalam masa Prapaskah ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal hidup rohani, paling tidak 1 minggu ke depan ini. Mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan. Poin yang pertama, siapa Nikodemus? Pastinya bukan tetangga saya dia, bukan. Dia adalah anggota Farisi. Kelompok partai, salah satu partai di zaman Tuhan Yesus. Dia seorang pemimpin Yahudi, ia adalah seorang terpelajar. Ilmunya tinggi, banyak seabrek. Gelarnya juga banyak. Ya, kalau dalam istilah modern, dia menjadi profesor lah ya. Profesor, doktor, sekian. Kira-kira begitu. Entah bagaimana sang profesor ini ingin bertemu dengan Yesus. Maka perhatikanlah penginjil Yohanes menulis, Nikodemus datang menemui Yesus pada malam hari, ketika terang tidak ada. Dia datang karena mau mendapatkan pencerahan. Bayangkan ya, seorang Yesus yang dalam Injil juga pendidikannya tidak tertulis, tetapi sang profesor ini datang kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Berharap ada pencerahan lebih jauh lagi mengenai peristiwa-peristiwa yang ia saksikan. Tatkala Yesus mengadakan mujizat-mujizat, tatkala Yesus memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah. Lalu kira-kira saat Nikodemus datang, perasaannya seperti apa? Injil tidak menulis perasaan Nikodemus. Maka baik kita bertanya, mus-mus kira-kira. Kira-kira yuk perasaannya apa saat datang ya kepada Tuhan Yesus? Yuk seorang profesor, seorang doktor, tetapi mau datang kepada seorang Yesus. Teman-temannya ya, menganggap Tuhan Yesus itu musuh. Tapi dia adalah pribadi yang gelisah, tergoncang batinnya ketika Yesus mewartakan kerajaan Allah. Ketika dia menyaksikan sendiri mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Maka dia sangat tertarik pada kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Lalu Yesus menegaskan, hanya orang yang dilahirkan kembali akan melihat kerajaan Allah. Lalu Nikodemus bingung. Bagaimana bisa seorang tua seperti Nikodemus, bagaimana bisa seorang tua seperti Romo Sylvester Nong atau setua yang di belakang di sana dapat lahir kembali
Seperti kalau kita mau mengikuti Yohanes bab 3, apakah orang tua itu harus lahir kembali? Itu kan namanya reinkarnasi. Itu paham Buddhis yang tidak diakui oleh gereja. Lahir kembali secara rohani tentu saja. Bagaimana bisa orang yang sudah melangkah jauh bisa mendapatkan hidup yang baru? Pernah suatu kali saat saya pertama di Bintaro Jaya ini, saya pulang dari Jakarta menuju San Mare. Saya mau jajal itu apa ya? Mau coba-coba tanpa Google. Bagi saya ini awal-awal ini jalan Bintaro Jaya membingungkan. Seperti labirin. Maka saya salah arah. Bukan balik lagi, malah balik ke Jakarta. Waduh, kacau nih, nggak balik-balik nih kalau begini. Maka akhirnya saya pasang Google. Supaya apa? Supaya tidak tersesat lagi. Ada begitu banyak orang yang sudah jalannya tersesat, berlumpur dengan dosa, tapi ya sudah. Terus-menerus dilakukan. Maka kita tahu pengetahuannya Nikodemus itu banyak. Tetapi pengetahuan itu tidak mampu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup yang dilakukan, yang mau diajukan oleh Nikodemus. Yesus mau mengatakan, pewartaan kerajaan Allah bukan sekedar di sini, bukan sekedar pengetahuan yang banyak. Ada orang yang bertanya pada saya, Romo, pendidikan imam berapa tahun? Ya, 12 sampai 15 tahun. 12 sampai 15 tahun. Romo dapat apa selama pendidikan itu? Saya juga nggak tahu. Karena cuma ada di sini. Cuma hafalan. Kerajaan Allah itu berkaitan dengan relasi. Bagaimana orang itu harus berelasi dengan Sang Pencipta. Kerajaan Allah itu adalah kesaksian. Kesaksian hidup. Nah, Nikodemus berasa hidup dalam kegelapan. Dia berada dalam persimpangan jalan. Tidak tahu arah lagi yang harus ditempuh. Mungkin dia juga kehilangan motivasi ketika sesamanya kaum Farisi itu hidup seenaknya. Hidup yang senantiasa menuduh-nuduh orang lain. Ini salah, itu salah. Padahal mereka juga tidak melakoni apa yang mereka ajarkan. Tak sesuai dengan ilmu yang mereka dapat. Malahan orang baik, orang benar seperti Yesus itu dipojok-pojokkan, diancam, dipersekusi, bahkan sudah dirancang, direkayasa supaya orang ini mati dibunuh. Tinggal menunggu waktunya saja. Kelak kalau kita membaca selanjutnya Yohanes 19, Nikodemus itu namanya muncul lagi. Dia sudah menjadi pengikut Kristus ketika ia mau mengurusi jenazah Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, lalu Yesus memberikan pencerahan apa? Karena Nikodemus kan minta pencerahan. Lalu Yesus mengajar demikian, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, pencerahan Tuhan Yesus itu adalah sebuah jalan. Jalan satu-satunya untuk memperoleh hidup yang kekal. Jalan satu-satunya orang lahir kembali. Apa? Jalan salib. Jalan penderitaan. Maka saudara-saudari yang terkasih, dulu itu kapan ya? Ya dulu waktu Musa, ya, zaman Musa, itu kan umat Israel tidak setia. Berada di padang gurun, banyak ular buas, salah satunya itu adalah ular. Mereka dipagut ular, mati. Sampai akhirnya mereka ketakutan menghadap Musa. Musa, tolong kami. Kami banyak dipagut ular, mati. Kami mau bertobat. Lalu Yahweh bertanya apa yang harus ia lakukan. Maka dibuatlah sebuah tiang tembaga, kemudian isinya itu adalah ular. Ada yang tahu lambang apa itu? Apotik. Ya. Apotik itu sangat alkitabiah, sangat kristiani, ya, sangat kristiani, menyembuhkan. Jadi setiap orang memandang ya ular dengan tiang tembaga itu orang disembuhkan. Maka ketika Yesus wafat di kayu salib, ya, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami persimpangan jalan, ketika kita tidak tahu arah yang harus kita tempuh, mungkin baik kita memandang salib. Pandanglah salib Tuhan Yesus. Mudah-mudahan Tuhan akan memberikan arahan, memberikan semangat hidup kepada kita. Itulah yang Yesus tawarkan kepada Nikodemus yang mengalami di persimpangan jalan, mengalami kegelapan di dalam hidup ini. Poin yang pertama, poin yang kedua. Ini kisah orang muda. Tadi saya sudah menceritakan. Jadi orang muda ini ya, lulus SMA, sangat bersemangat. Orang tuanya mampu. Studinya kemana? Amerika Serikat. Keren ya, luar negeri. Dia sudah membayang-bayangkan. Kelak kalau dia pulang ke Indonesia, kalau Romo Hardi tanya, nak lulusan mana? Amerika, kan keren. Amerika. Lulusan bla bla bla, Amerika Serikat. Hanya 1,5 tahun dia studi di Amerika Serikat. Dia hanya bisa bertahan 1,5 tahun. Lalu dia tidak tahan lagi. Dia telepon papa dan mamanya, "Mama, aku pulang saja ke Indonesia." Aku pulang. Maka dia pulang ke Indonesia. Cuti katanya. Tapi benarkah cuti? Setelah dikorek-korek, ditanya. Dia menggunakan loss motivation. Dia kehilangan motivasi untuk studi. Ketika dia tahu studi-studi, ya, mata kuliah, dia tidak bergairah sekali. Dia tidak mengalami semangat. Dia kehilangan motivasi untuk belajar. Dia benci situasi studi di Amerika Serikat. Dia benci dengan ilmu yang dipelajarinya. Karena dia merasa tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Romo Hardi pernah kehilangan motivasi studi. Maka pendidikan saya 15 tahun. Kehilangan motivasi. Sebetulnya kehilangan motivasi studi waktu itu.
bertanya-tanya untuk apa belajar matematika, untuk apa belajar fisika. Kok kayaknya nggak ada hubungan dengan cita-cita saya menjadi seorang imam. Tapi sebetulnya itu untuk melatih. Ya, saya belum tahu waktu itu. Untuk melatih saraf otak-otak saya ini. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih. Lalu saya tawarkan kepada anak muda ini. Nak, jalan satu-satunya untuk membangkitkan gairah studimu, mungkin menempuh jalan salib. Apa artinya itu? Jalan penderitaan. Orang dulu pernah membuat peribahasa, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Atau dibuat bahasa Inggrisnya ya, get for sick, have fun later. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saya tantang pencerahan itu. Lalu dia mengatakan, saya belum berani, Romo. Belum berani menempuh jalan itu. Dia belum berani melangkah untuk datang ke cahaya. Dia masih berkubang dari kegelapan hidupnya. Istilah yang dia pakai, lost motivation. Bukan demotivation, tetapi lost, kehilangan. Mudah-mudahan kita tidak kehilangan motivasi kita untuk tetap melanjutkan masa prapaskah ini. Yang sebentar lagi kita akan mengalami Paskah. Yesus yang bangkit di dalam hidup kita. Silakan merenungkan. Kita berdiri, kita ungkapkan syahadat iman kita. Aku percaya akan Allah, dilahirkan oleh perawan Maria, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebenaran dan kehidupan. Dan sekarang marilah kita haturkan doa-doa umat kita. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan Sri Paus, para uskup dan para imam dalam melaksanakan tugas perutusannya sebagai gembala-gembala yang baik, penuh cinta kasih bagi semua orang demi pewartaan karya keselamatan Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, semoga Allah Bapa menerangi para pemimpin bangsa-bangsa agar menjunjung tinggi perdamaian di dalam negerinya dan perdamaian di seluruh dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menghadapi kesulitan hidup dan tidak percaya kepada orang lain, semoga Allah Bapa menjamah mereka agar dapat memperoleh kembali ketabahan hati dan bangkit kembali dalam menantikan janji keselamatan dari Kristus Yesus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga Injil yang kita dengar hari ini membantu kita untuk lebih menghayati hidup dalam terang Tuhan serta menjalani hidup sebagai anak-anak terang yang berbuahkan kebaikan,
keadilan, dan kebenaran bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak, kita aturkan doa pribadi kita masing-masing. Allah Bapa, Engkau telah mengutus Putra-Mu ke dunia bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkannya. Dampingilah kami dalam suka duka, dan jadilah penyelamat kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya, sebagaimana dilambangkan dalam pencapaian. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Serta seluruh umat Allah yang kudus, Allah Bapa yang Maha Kudus, berkatilah persembahan ini dan tunjukkanlah pada roti dan anggur ini butir gandum yang mati untuk menjadi santapan kami. Ialah Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan puasa badani ini, Engkau menghancurkan cacat celah, mengangkat hati, menganugerahkan keutamaan dan pahala dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, sambil bersujud kami bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus.
Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya Bapak Adrianus Sumarsono, Bapak Leonardo Atmojo, Ibu Benedikta Tuti Karnawan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santa Maria Regina, pelindung paroki, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita nyanyikan doa Bapa kami. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Salam damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Hai Yerusalem, engkau dibangun sebagai kota yang dapat tersusun. Segala suku bangsa bersiara kepadamu untuk bersyukur kepada Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kudus, buktikanlah janji-Mu dan dengarkanlah kami yang berseru mohon bantuan-Mu. Semoga segala sesuatu yang kami lakukan ditopang oleh iman kepadamu. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Kita dengarkan beberapa pengumuman. Mohon perhatian umat akan adanya beberapa pengumuman. 1. PD PKK San Mare diadakan pada hari Kamis 14 Maret pukul 19.30 di Aula Gereja San Mare. 2. Program Discovery untuk pasangan yang sedang pacaran serius akan dilaksanakan pada tanggal 16 Maret. 3. WKRI Cabang San Mare akan mengadakan pasar murah pada hari Minggu, tanggal 17 Maret. Pengumpulan pakaian dan barang layak pakai terakhir pada tanggal 10 Maret di samping aula. 4. Seminar Kerahiman Ilahi akan diadakan pada hari Sabtu, 23 Maret, pukul 9 di Aula San Mare dengan narasumber Romo Gunadi Emmanuel. 5. Pendaftaran peserta Emmaus Journey San Mare angkatan ke-6 telah dibuka sampai dengan tanggal 1 Mei. Seluruh informasi kegiatan dan pendaftaran dapat dilihat di majalah dinding atau warta San Mare. 6. Kolekte Sabtu dan Minggu tanggal 2 dan 3 Maret 2024. Kolekte sejumlah 64.510.492. Sumbangan operasional gereja sejumlah 80.026.305 rupiah. Sumbangan Paskah sejumlah 24.393.500 rupiah. Kolekte Jumat pertama sejumlah 18.450.689. Sekian pengumuman dan terima kasih. Ibu Bapak, saudara-saudari yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan di dalam perayaan Ekaristi ini. Juga saya aturkan terima kasih untuk para petugas liturgi di sore hari ini. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Doa-doa, keluarga, usaha, pekerjaan, kesehatan, orang-orang yang akan kita jumpai, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita wartakan kebaikan Tuhan.